Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang yang terhormat Wakil Ketua Umum AMSI Bapak Upi Asmaradana. Selamat siang Pak, apa kabar? Ya, Pak. Lalu yang kami hormati Ketua AMSI Sulsel Bapak Erwin Bahar, selamat siang. Dan tentunya yang kami hormati dan banggakan Pejabat Gubernur Sulsel Bapak Prof. Sudan Arif Fahrullah, dalam hal ini diwakili Bapak Dr. Andes Fitra, Kabid Komunikasi dan Humas Diskominfo Pemprov Sulsel. Selamat siang Bapak. Dan tentunya tidak lupa saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman AMSI Sulsel. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di konferensi wilayah ketiga AMSI Sulsel. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesehatan dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang sederhana ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sudah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara Konferwil AMSI Sulsel pada siang hari ini, alangkah baiknya untuk memulai semua aktivitas kita siang hari ini dengan memanjatkan doa sesuai keyakinan kita masing-masing agar acara kita berjalan dan mendapat berkah pada siang hari ini. Doa yang akan dipandu rekan kita Bapak Irwan Air. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita memanjatkan doa dulu. Karena saya akan berdoa dalam kaidah umat muslim, dan teman-teman di luar Islam bisa berdoa sesuai dengan menyesuaikan dengan kaidah agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina, man yadillahu fala mudhillalahu wa man yudilhu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi bangga
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Konferwil ketiga AMSI Sulsel yang dalam hal ini akan diantarkan oleh Ibu Hajriana. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya bergeser ke sebelah supaya kelihatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Konferwil ketiga AMSI Sulsel itu kita bisa laksanakan. Yang saya hormati Bapak Fitra selaku Kabid Humas Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Upi Asmaradana selaku Wakil Ketua AMSI Pusat. Yang saya hormati Bapak Herwin Bahar selaku Ketua AMSI Sulawesi Selatan beserta jajaran. Dan yang saya sangat banggakan adalah seluruh anggota AMSI wilayah Sulawesi Selatan. Dan para tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kami dari selaku panitia pelaksana, kami mengucapkan banyak terima kasih karena berkat bantuan segala pihak sehingga acara ini berjalan dengan baik. Untuk itu kami panitia pelaksana ingin menyampaikan bahwa adapun hal-hal yang kurang berkenan atau kurang, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah ke depan panitia pelaksana untuk Konferwil itu lebih baik lagi. Dan adapun yang saya sampaikan bahwa konferensi nantinya akan ditindaklanjuti oleh jajaran SC dan akan dilaksanakan berdasarkan musyawarah. Untuk itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Bapak Erwin Bahar selaku Ketua AMSI Sulsel. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena seizin darinya lah sehingga alhamdulillah kegiatan yang banyak dinantikan ini akhirnya bisa terlaksana. Semoga sampai selesai kegiatan-kegiatan kita ini bisa berlangsung dengan baik dan sesuai dengan harapan. Saya juga sangat berterima kasih kepada Kabak Humas ya Pemprov Sulawesi Selatan yang berkenan menyempatkan waktu. Saya yakin mungkin kegiatan-kegiatan masih banyak Bapak di luar yang mungkin sama pentingnya, tetapi alhamdulillah bisa menyempatkan datang dan ya bisa bertatap muka dengan teman-teman pemimpin media yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya anggota Asosiasi Media Siber yang ada di Sulawesi Selatan. Tak lupa juga terima kasih teruntuk Bapak Upi Asmaradana, Wakil Ketua Umum AMSI Pusat yang jauh dari Jakarta, datang langsung ke Makassar meskipun sebenarnya beliau adalah orang Makassar sendiri, tetapi 80% kegiatan beliau itu sudah di Jakarta dan sekitarnya, bukan Jakarta lagi, Indonesia kalau tidak salah, ya seperti itu. Dan mungkin saya tidak banyak berpanjang lebar, saya hanya mungkin menyampaikan karena di sini ada mitra kita dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mau melaporkan bahwa di Sulawesi Selatan sendiri, Bapak, ada sampai sekarang ini kita sebenarnya ada 10 anggota. Jadi Asosiasi Media Siber itu sendiri adalah merupakan organisasi perusahaan media. Organisasi perusahaan media online
yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau nanti mungkin dipaparkan juga sama Wakil Ketua Umum bahwa kita ada sekitar 400-an lebih seluruh Indonesia. Untuk di Sulawesi Selatan sendiri sebenarnya kemarin itu ada sekitar 13, cuman begitu setiap tahun ada pendataan. Apa itu pendataan? Untuk memverifikasi kembali apakah media siber yang ada itu aktif atau tidak. Jadi anggota Asosiasi Media Siber sendiri itu adalah merupakan perusahaan media online yang memang sesuai dengan kriteria yang ada atau yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers sendiri. Nah, siapa jadi pengurusnya? Pengurusnya adalah CEO, direktur, pemret, paling tidak redpel. Itu paling rendah itu, tapi rata-rata di sini adalah pemimpin redaksi dan direktur. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Dan kami memang tidak sangat ketat untuk seleksi terhadap anggota asosiasi kami. Karena kenapa? Karena kami lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Seperti itu. Dan kami di Sulawesi Selatan sendiri ini sudah berdiri sejak awal berdirinya Asosiasi Media Siber, yaitu 2017. Dan saat ini adalah konferensi ketiga, di mana konferensi pertama saya dipercayakan menjadi ketua, dan di mana saat-saat itu mungkin dapat saya laporkan juga memang masih merintis. Di periode kedua, alhamdulillah masih dipercaya, dan di situ mulai sudah banyak kegiatan-kegiatan, namanya masih baru, setiap 3 tahun terjadi perubahan, pemilihan. Dan nanti mungkin periode berselanjutnya ini sudah berubah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu per 4 tahun. Nah, di periode kedua sudah mulai banyak kegiatan, karena di tahun keempat itu dari pusat sendiri sudah melebarkan saya bekerja sama dengan beberapa perusahaan NGO, baik itu dari UNICEF, dari Google News. Bahkan kami memang lebih konsen terhadap fakta, cek fakta, dan bagaimana penyebaran berita baik itu bisa mereduksi berita-berita hoax yang ada di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang berkenan untuk datang. Saya rasa teman-teman pemimpin redaksi, direktur pelaksana, dan teman-teman yang menjadi pengurus ini punya kesibukan masing-masing, tetapi alhamdulillah bisa menyempatkan. Bahkan ada yang langsung dari Parepare datang. Kalau dari Palopo saya rasa terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Ada dari Maros, langsung dari Palopo. Sebenarnya saya mau bilang ini apa langsung dari Palopo atau sudah di sini memang. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Dan yang kedua juga saya terima kasih ke rekan kita lintas organisasi, ada rekan dari SMSI juga yang turut ikut datang, dan terima kasih banyak untuk kedatangannya. Jadi memang AMSI dan SMSI itu sejalan karena merupakan salah satu konstituen dari Dewan Pers. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari pejabat gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Randos Fitra MADM Pembangunan selaku Kabid Komunikasi dan Humas Diskominfo Provinsi Sulsel. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Izinkan saya membaca sambutannya Bapak Gubernur Sulsel. Beliau menyampaikan maaf karena waktu ini belum sempat menghadiri karena lagi mendampingi kunjungan kerja Bapak Menteri Penerimaan Aparatur Negara yang saat ini lagi kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi semoga sebentar ada waktu, mungkin bisa mampir ke sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Umum AMSI Pusat, Bang Upi Asmaradana. Saya punya senior juga ini. Pengurus daerah AMSI Sulsel dan para pimpinan media, jurnalis dan seluruh peserta konferensi yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang tiada hentinya mencurahkan rahmat dan sayangnya kepada kita sekalian. Semoga kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Rasulullah SAW yang telah memberikan kita jalan kecerahan. Atas nama pemerintah Sulawesi Selatan, kami menyambut baik kegiatan konferensi wilayah ketiga ini, Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Sulawesi Selatan yang digelar hari ini. Tentu kami berharap keberadaan AMSI sebagai wadah bagi media cyber yang ada di Sulsel dapat mendorong diseminasi informasi digital yang berkualitas. Saya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media dalam membangun masyarakat yang cerdas dan kritis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selalu terbuka untuk bekerja sama dengan AMSI dan seluruh insan pers dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami percaya bahwa melalui sinergi yang baik, kita dapat bekerja sama untuk pembangunan yang lebih baik bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berharap konferensi wilayah Sulawesi Selatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan inovatif yang dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme media cyber di daerah kita. Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti konferensi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Sudan Arif Fakrullah. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya sambutan berikutnya dari Bapak Upi Asmaradana selaku Wakil Ketua Umum AMSI dan sekaligus membuka konferwil ketiga AMSI Sulsel pada siang hari ini. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Tinggi juga memang. Batasan Pak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau pimpinan media itu kan siang pagi, malam siang. Siapa buruh sebenarnya ya. Yang saya hormati Pak Fitra yang mewakili Pak PJ, Gubernur Sulawesi Selatan yang sepertinya mungkin mudah-mudahan masih bisa datang ke sini ya Pak Fitra karena masih mendampingi Pak Menpan RB. Yang saya hormati tentu saja Ketua AMSI Sulsel 2 periode. 2 periode. Tadi dan sekretarisnya ya, yang juga 1,5 periode. Oh, setengah periode. Ya. Pak Hasbi ya. Juga teman-teman anggota AMSI yang lain, tentu pengurus. Sini saya akan sapa satu-satu karena jumlahnya kan sedikit. Nggak sama di AMSI Jakarta dan Jawa Timur. Jadi di sini kan cuma 10, jadi bisalah kita sapa satu-satu. Yang pertama ini yang keren yang gagah ya. Ya ada Pak Ari ini ya. Pimpinannya Makassar Today. Pak Ari silahkan berdiri.
karena ini disaksikan di seluruh Indonesia. Beliau ini Ketua PJ Sulsel juga ya? Ya memang kita ini AMSI tempat bernaungnya para dalam tanda kurung pemberontak. Tapi baik-baik gitu. Ada Kak Imam dari Matamaros. Sayang ya, mestinya bawa contohnya ya, contoh rampa itu ya. Besok kita bisa datang kali ya. Ya. Nanti besok setelah selesai Komperwil kita makan contoh di Maros. Ya. Ya gampang lah itu. Ada Pak Pitra. Juga kawan saya seperjuangan ada Pak Pian ini, dosen kita, ya, Bapak dosen, pemilik media, dan juga temannya Pak Wali Kota. Datang jauh dari Parepare, Pak Pian, makasih banyak sudah datang. Ada Ibu Hajri, Ketua Panitia. Ini kalau lihat Ibu Hajri saya dejavu, karena saya pikir ini di Kabar Group, karena dia ada direkturnya Kabar Makassar. Ada Pak Pris, ini mewakili Kabar Toraja ya. Dia datang dari Balikpapan tahu Pak Erwin. Dia IKN. Juga ada Pak Toto, nah ini Pak Direktur kita, paling senior di sini, tapi paling muda di AMSI, karena dia anggota termuda di AMSI Sulawesi Selatan. Baru diterima ya kemarin Pak Erwin ya, baru disahkan ya 3 bulan lalu ya, 3 bulan lalu. Jadi semestinya yang perlu diajak jalan-jalan dulu beliau ya. Manado mungkin bisa jalan-jalan. Ada Pak Ilo dan Pak Mansur dari Tribun News, Tribun Timur. Selamat datang. Tuan rumah sih dia ini. Dan perwakilannya Pak Suban. Pak Syukur ya. Jadi dari rakyatku. Dan ya tentu saja Pak Hasbi dari Makassar terkini, sekretarisnya AMSI Sulsel, dan Pak Irwin Bahar dari Lintas Terkini, yang selalu terkini. Oke. Kita tidak usah terlalu serius karena ini forum-forum yang semestinya tempat kita ini berkumpul untuk merekonstruksi perjalanan AMSI Sulawesi Selatan. Saya tahu persis, tentu mewakili titip salam dari Ketum, Blikomang, dan Sekjen, Kak Adi, serta pengurus nasional yang meminta saya untuk datang ke Makassar meskipun ini adalah rumah saya. Dan karena ini memang Sulsel berbeda, cuma 3 hari acaranya dan jadi. Jadi akhirnya kita putuskan berjalan dalam acara hari ini. Teman-teman semua, tentu Komperwil itu bukan sekedar dari sebuah rutinitas organisasi, karena sejak kongres yang terakhir di Jakarta dan di Bandung dan kemudian Rakernas di Jakarta, itu ada amanah yang kebetulan diberikan oleh pengurus untuk memperbaiki tata kelola organisasi. Jadi hari ini kita berkomperwil tentu dengan memenuhi syarat-syarat tatib yang sudah disahkan dan kemudian menjadi aturan organisasi, sehingga kemudian saya harap dari pelaksanaan komperwil hari ini prosesnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Ini titipan dari divisi organisasi. Saya pikir Gus Ainun juga nonton acara hari ini dan beliau memang selalu mewanti-wanti saya meskipun ini saya wakil ketua umum, tapi bos saya itu Gus Ainun. Jadi memerintahkan ke saya untuk tetap mengawal dengan baik setiap proses komperwil itu. Jadi kalau dulu komperwil itu berjalan seadanya, sekarang sudah sesuai tata kelola. Jadi ada draft yang harus diikuti, tahapan-tahapannya itu tidak bisa lenceng sana kemari. Kalau dulu cukup pemilihan ketua dan selesai, sekarang tidak boleh lagi. Sekarang itu ada tahapan di mana proses itu menjadi bagian penting dari penguatan organisasi. Yang kedua, tentu setiap komperwil itu selain kita memilih pengurus, juga sebenarnya kita mensosialisasikan program-program nasional. Sehingga kemudian ketika teman-teman berkomperwil, itu program-program yang disusun di wilayah itu setidaknya itu mempunyai garis yang jelas dengan program-program nasional. Nah, program-program nasional itu yang hari ini mungkin saya akan sampaikan, tidak sepanjang, tapi mungkin ada beberapa item-item yang mungkin bisa diselaraskan nanti di program, prinsip-prinsip program pengurus AMSI yang kita berkomperwil hari ini.
Yang pertama tentu soal tata kelola. Tata kelola ini menyangkut penertiban anggota kita. Jadi Pak Kabid, Pak Gubernur, kami sampaikan bahwa saat ini jumlah anggota AMSI Indonesia itu 484 media seluruh Indonesia di 25 provinsi. Karena AMSI itu organisasi perusahaan yang berbasis di ibu kota provinsi. Jadi dia AMSI wilayah namanya. Sekarang kita ada 484, tapi semalam itu di rapat divisi organisasi ada 2 anggota kita yang dicoret karena dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi memang ini organisasi yang jumlahnya sangat kecil sebenarnya dibanding dengan tetangga kita. Tapi memang pengurus nasional itu, ketum dan sekjen serta beberapa pengurus lainnya memang fokus kepada pembinaan anggota kita. Jadi tidak usah terlalu banyak, tapi betul-betul kita menjaga kualitas dan marwah organisasi. Itu yang kemudian selalu didengung-dengungkan oleh ketum dan sekjen serta pengurus nasional yang lainnya ketika kita mengadakan Komperwil. Yang kedua, karena kita ingin memperbaiki tata kelola, saya juga titip nih ke pengurus terpilih, tolong iurannya. Ya, kemarin sekjen di Kongres di Bandung itu ada pemutihan tuh. Jadi teman-teman yang belum bayar iuran itu kemudian diputihkan, dan karena kebetulan saat itu sekjen sekarang itu adalah bendahara umum. Nah, bendahara umum berbaik hati untuk memutihkan iuran itu. Jadi itu, tapi untuk selanjutnya saya pikir karena iurannya juga itu sebenarnya juga tidak besar, ya saya pikir ini bisalah. Apalagi kan ini salah satu indikator sebuah organisasi yang bagus itu adalah ketika anggotanya itu aktif membayar iuran. Jadi bukan dilihat dari nilainya sebenarnya, tapi bagaimana indikator-indikator program nasional itu terukur dari pembayaran iuran. Jadi saya titip ke pengurus wilayah ini supaya bendahara dan divisi keuangan kita itu tidak ini mesem-mesem kalau tiap evaluasi. Jadi itu soal iuran. Jadi itu menyangkut tata kelola. Yang ketiga, teman-teman, terkait tata kelola itu adalah bagaimana kita mendorong anggota kita itu secara periodik itu akan diikutkan di kegiatan-kegiatan yang sifatnya penguatan kapasitas. Sekarang memang AMSI belum punya lembaga penguji untuk UKJ dan UKW itu. Tapi ada diskusi-diskusi terakhir kemarin, sepertinya AMSI perlu sepertinya punya lembaga penguji. Supaya kemudian AMSI juga bisa melakukan uji kompetensi buat anggotanya. Ya, karena saya lihat banyak anggota kita itu yang sebagian jurnalisnya itu masih belum ikut uji kompetensi. Dan itu salah satu yang diperjuangkan. Sekretariat Nasional AMSI kemarin juga sudah membahas ini dan sepertinya mudah-mudahan ini terwujud. Meski demikian, pengurus AMSI nasional itu juga sebenarnya sudah membantu dengan menyisipkan anggota-anggota kita untuk ikut di UKW. Nah, kebetulan ini sudah berjalan lancar. Yang lain, tata kelola organisasi itu juga pengurus nasional mendorong bagaimana anggota kita itu, karena sebagian kan masih ada yang belum terverifikasi ya Pak Irwin. Ya, di Sulsel ada berapa media yang belum? Oh, sudah terverifikasi ya? Oh iya, jadi tepuk tangan dong buat AMSI Sulsel ya. Luar biasa, ternyata semua anggotanya sudah terverifikasi faktual ya. Ya, tinggal makan Joto Maros itu. Kira-kira itu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya berharap kehadiran organisasi kita ini memang diharapkan mempunyai kontribusi yang nyata buat anggotanya. Jadi organisasi ini kami selalu istilahkan organisasi ini selalu hadir untuk anggotanya. Nah, tentu banyak kekurangan. Nah, itulah banyak kekurangan, banyak hal yang belum sempurna, dan saya pikir momentum seperti ini menjadi ajang kita untuk introspeksi, dan tentu pengurus terbuka nih untuk menerima masukan-masukan, kritikan-kritikan buat kemajuan organisasi kita. Nah, ada 3 program yang sementara kita galakan ini teman-teman, dan saya pikir AMSI Sulawesi Selatan itu sering diikutkan. Minggu ini aja ada 2 kegiatan sebenarnya ya, PDP, pelatihan trainer
TOT ya, di Manado juga jurnalisme konflik dan sebagainya. Jadi ada beberapa program yang sementara berjalan dan 3 prioritas program. Satu itu soal cek fakta. Jadi AMSI bersama AJI dengan Mapindo itu teman-teman itu merupakan pendiri dari cekfakta.com dan program ini dibiayai oleh Google dan Internews. Ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2017 dan 2018 dan sampai saat ini AMSI menjadi bagian penting dari itu. Oleh sebab itu kita minta teman-teman kalau misalnya ada ajakan, ada undangan, ikut aja kan. Biasanya kan sekretariat itu ini kopi ini nggak ada yang ikut ini, saya bilang wah sombong juga ini anggota kita sudah ditawari program dia juga tidak mau ikut. Padahal itu program selalu diinformasikan. Nah mungkin juga pengurus yang nanti ini bisa membuka kembali komunikasi itu untuk melihat data-data program yang bisa di-share ke teman-teman. Yang kedua ada program yang mungkin sebaiknya teman-teman ikut itu Trustworthy News Indicator. Nah salah satu saya lihat sambutannya Pak Gubernur itu di video itu kan itu sejalan sebenarnya dengan program AMSI soal Trust Indicator. Jadi bagaimana media-media itu bukan sekedar dia memberitakan sebenarnya, tapi bagaimana media itu juga bisa terpercaya. Nah, AMSI sementara di 3 tahun terakhir mempelopori gerakan itu. Teman-teman anggota AMSI Sulsel saya pikir penting untuk ikut di situ, Pak Ketua, atau yang siapapun yang terpilih untuk mengikutkan. Karena nanti trustworthy itu menjadi bagian penting kita di dalam meningkatkan kualitas anggota kita. Karena tagline-nya AMSI itu kan sehat bisnisnya, berkualitas kontennya, kira-kira gitu. Jadi fokusnya kita itu yang kemudian kita agendakan. Nah ada 2 program yang lagi happening nih. Satu news aggregator. Mungkin di AMSI Sulsel sudah mendaftar ya? Nah jadi teman-teman yang belum masuk di program itu ikut aja di news aggregatornya AMSI, AMSI ID itu. Juga ada program ini yang lagi digagas nih teman-teman daerah ini, yang lagi diminta sekali soal agensi. Sepertinya teman-teman tinggal tunggu ketok palu dari ketum ini karena sudah dibahas di program nasional. Jadi insya Allah AMSI kita pada pengurus ini sudah akan punya agensi. Ya itu sebenarnya tujuannya untuk membantu bagaimana pendapatan cuan itu juga bisa mengalir ke daerah. Meskipun jumlahnya tidak besar, ya, meskipun tidak besar, tapi saya pikir itu penting di dalam membagi rezeki. Jadi istilahnya anak-anak, teman-teman itu adalah petirnya menyebar kemana-mana, bukan petirnya hanya di Jakarta, gitu. Nah ini yang sementara mudah-mudahan diketok juga dalam waktu dekat. Nah yang terakhir teman-teman, AMSI sekarang memang terlibat di dalam diskusi yang cukup intens dengan konstituen Dewan Pers terkait publisher rights. Ya, publisher right. Jadi bagaimana masa depan media digital kan sekarang lagi betul-betul terkoreksi. Jadi dulu media-media digital itu berlomba-lomba untuk mendapatkan traffic yang tinggi sehingga kemudian dapat cuan. Nah, dulu. Sekarang itu bergeser. Jadi indikatornya itu tidak lagi seberapa besar pengunjung, ya. Tapi sekarang itu orang mulai bergeser kepada kualitas. Nah, kualitas ini menjadi disparitas buat kita di daerah sebenarnya. Jadi konten-konten yang di Pijar, di Parepare, di Maros, di Toraja, di daerah-daerah lain, di Palopo misalnya, itu sebenarnya jualan yang tidak bisa dimiliki oleh media-media besar. Media-media harus utama di Jakarta. Nah ini disparitasnya perlu diperkuat. Jadi ada peluang di tengah tantangan media digital sekarang ini, sehingga kemudian kita bisa ikut juga berkontribusi di dalam pendapatan. Jadi jurnalisme yang lagi didiskusikan sekarang itu adalah bagaimana sih media yang bagus itu saat ini. Bagaimana media yang menghasilkan. Jadi ternyata jurnalisme sekarang yang bagus itu adalah jurnalisme yang punya impact, yang berdampak. Apa konten-konten kita itu berdampak buat masyarakat kita atau tidak. Jadi penting
bagaimana AMSI Sulawesi Selatan merespon kondisi ini yang kemudian bisa secara bersama-sama kita maju bersama. Kalau ada anggota kita yang kurang kita bantu, kalau ada yang megap-megap kita bantu, dan jangan sampai ada anggota AMSI Sulsel ya seperti di daerah lain kan ada yang tutup kan, mudah-mudahan itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan. Jadi sudah benar lah ini AMSI Sulsel 10 anggotanya. Jadi enak kalau ada masalah kita bisa keroyok. Kalau anggotanya banyak kalau ada masalah itu susah juga. Jadi oleh sebab itu tentu kita berterima kasih buat teman-teman semua, dan saya harap Komperwil hari ini bisa melahirkan pengurus yang lebih amanah, meskipun sebelumnya bukan tidak amanah. Sangat amanah sih pengurusnya ini, karena Pak Erwin ini kan sebenarnya sudah jadi pengurus nasional ya Pak Erwin ya. Sudah jadi divisi organisasi, cuman ada tugasnya ini. Tapi dia memilih-milih juga tugas, susah juga ya. Oke, saya pikir demikian. Sekali lagi terima kasih buat kekompakannya. Sulawesi Selatan saya pikir salah satu AMSI wilayah yang cukup kuat di Indonesia, terutama di Indonesia Timur, dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian terpenting dalam mendorong bagaimana Sulawesi Selatan itu bertransformasi. Jadi memang temanya kali ini adalah bagaimana AMSI menjadi ekosistem untuk mendorong transformasi digital di Sulawesi Selatan. Pak Gubernur saya pikir sangat konsen di transformasi digital, karena transformasi digital itu bukan sekedar bertransformasi, tapi dia sebenarnya ujungnya itu cuan, mensejahterakan masyarakatnya. Apakah Sulawesi Selatan sejahtera? Nah, kita lihat nanti liputan teman-teman. Saya pikir demikian sambutan saya mewakili Ketum, titip salam dari para pengurus AMSI Nasional. Saya buka ya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Komperwil ketiga AMSI Sulsel saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sambutan dari Bapak Upi Asmaradana selaku Wakil Ketua Umum AMSI dan sekaligus mengakhiri kegiatan pembukaan Konferwil 3 AMSI Sulsel pada sore hari ini. Atas nama AMSI Sulsel dan seluruh penyelenggara mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, akan dilanjutkan dengan Konferwil Sulsel ya Pak. Dengan ya saya serahkan ke teman-teman yang bertugas. Terima kasih.